Baik, adanya atas tanda untuk di pelajaran tamu Ibu yang ijazah jadi dari peserta yang sekitar sejumlah berapa 9 ya, dan bisa kita mulai saja ya adik-adik. Berhubung waktu siang juga pasti juga memiliki aktivitas yang dan kembali setelah ikut pembelajaran. Baik, ke tema ya, materi yang sesuai dengan yang disampaikan di poster. Melihat apa materi yang hari ini akan game sih ya. Kita kenalkan ke para edukator gitu ya, mungkin di sini guru-guru gitu, untuk dapat membantu mereka membuat sebuah sarana ya atau media yang dapat meningkatkan kualitas pembelajaran di kelasnya masing-masing. Nah, jadi tema yang diangkat ini bisa menambah skill adik-adik ya untuk mengetahui ya kepada masyarakat gitu ya. Nah, tools yang ada itu yang bisa meningkatkan kualitas pembelajaran sekarang itu apa aja ya. Nah, tentunya hal ini menjadi salah satu bentuk implementasi dari yang kita pelajari juga ya, juga bisa berbentuk sebuah pengabdian kepada masyarakat gitu. Sehingga dengan kemampuan atau skill dan pengetahuan kita bisa mempersembahkan yang terbaik untuk pendidikan di kita ya. Nah, sebelumnya Ibu ingin berkenalan dulu ya, ini karena sepertinya banyak juga yang bukan dari AI Game Dev ya. Di sini ada yang dari kelas AI Game Dev yang ada, tetapi kebanyakan sepertinya bukan kelas AI Game Dev ya. Nah, jadi sebelum ke materi, nah Ibu perkenalan dulu mungkin ya supaya adik-adik mengenal gitu ya. Nah, perkenalan dulu dari Ibu ya. Ya, perkenalan nama Ibu Yeni Nur Hasanah. Adik-adik bisa memanggil dengan Bu Yeni ya. Ibu sekali itu mungkin satu komplek ya sebenarnya. Ada Jakarta ya, silahkan ya ke Putri Mediatif. Wakil dia di digital. Mengajarkan kebaikan-kebaikan kepada masyarakat ya, di sini kepada peserta didik ya, di sini termasuk juga kepada adik-adik semuanya yang bergabung di sini. Nah, alhamdulillah Ibu juga pada kesempatan di semester ini ya, semester ganjil, nah bisa bergabung dengan bisa AI ya, bisa AI ini ya, alhamdulillah di kelas AI Game Development. Nah,
Nampaknya perkenalan waktunya tidak akan kita langsung aja tadi ya. Jadi akan sampai nih. Oke, nah, sesuai dengan apa dengan yang sudah disosialisasikan ya, bahwa Ibu akan membawakan materi tentang game, gamifikasi, dan implementasi teknologi dalam membuat media. Ya, dari kata-kata yang ada di dalam judul ini kita bisa menangkap ya. Di sini kita tentunya apa? Baik adik-adik, mohon maaf ya, ini sepertinya putus nyambung ya. Share Ibu sudah lihat adik-adik? Apakah sudah terlihat slide-nya? Oke, muncul ya. Baik ya, sebentar sambil Ibu confirm ya, sambil apa namanya, mungkin banyak yang menggunakan room tampil ya pagi ini ya, sehingga begini, jadi sebentar ya adik-adik ya, sabar.
Baik, Kak Darlin ditunggu sebentar ya.
belajar bahasa gitu dengan menggunakan aplikasi Duolingo, maka dia dapat meningkatkan kemampuan bahasanya gitu ya, dengan tanpa merasa belajar. Karena Duolingo ini yang menarik, jadi boleh mencoba ya. Jadi dalamnya itu ada konten-konten pembelajaran grammar bahasa Inggris gitu kan. Nah, ini juga apa yang akan dipelajari gitu ya. Dipelajari itu bukan hanya bahasa Inggris saja, bisa Spanyol, Prancis, Jerman ya, Italia. Nah, di dalam platform Duolingo ini ya tadi menerapkan itu seperti elemen-elemen yang ada pada game ya, diterapkan di dalam aplikasi Duolingo ini. Nah, namanya ini adalah contoh ya, platform yang menerapkan elemen-elemen yang ada pada game. Tentunya game dengan gamifikasi itu berbeda ya. Kita lihat definisinya ya adik-adik. Nah, sebelum materi ya, boleh adik-adik adik-adik silahkan masuk ke dalam mentimeter.com ya, di browsernya atau di handphonenya buang, kemudian passcode-nya 649223. Iya, sebentar ya. Ini belum muncul share screen-nya ya. Nah, mohon maaf, share screen-nya ini kadang terputus tiba-tiba ya adik-adik. Nah, silahkan adik-adik akses ya mentimeter.com, kemudian di sini ketikkan passcode-nya adalah 64925923. Kemudian jawab pertanyaannya. Ya, apa motivasi Anda mengikuti studi independen di BISAI? Ya, silahkan. Nanti Ibu lihat di sini jawabannya. Bentar ya, ini sudah oke. Nah, baik, silahkan masuk ke mentimeter.com, kemudian masukkan passcode. Ya, passcode-nya adalah 64, kodenya ya, kode password kodenya adalah 64925923. Nah, silakan dituliskan motivasi adik-adik mengikuti studi independen di BISAI, ya. Motivasinya apa? Nah, di sini belum ada yang jawab ya. Ya, udah kelihatan nanti kalau ada yang jawab. Di sini dapat kelihatan berapa orang yang menjawab. Baik, ini sudah ada yang menjawab nih, menambah relasi, menambah ilmu, menambah pengalaman, mendalami dunia AI, ya. Oke, yang lainnya boleh mengungkapkan apa yang ada di pikirannya yang mengapa Anda mengikuti studi independen di BISAI. Oke, explore diri. Saya suka belajar tentang AI. Relasi dengan kampus lain. Oke, baik. Yang lainnya ini dari 22 baru 3. Silakan. Yang lainnya nggak ada nggak ada ide. Pasti kan ketika ada mengikuti studi independen ya di BISAI, itu ada motivasi yang di dalam diri ya, di dalam diri masing-masing. Motivasinya itu
Ya, tergantung dari pribadinya masing-masing ya. Oh ya, ada menambah pusing. Berarti jadikan aktivitasnya ini sebagai ibadah ya, ada sebagai ibadah. Artinya kalau bagi seorang muslim, setiap kita beraktivitas itu apa namanya tuh, iya tadi kita belum berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing ya. Pasti setiap pembelajaran itu kita mulai dengan berdoa ya, menurut kepercayaan masing-masing tentunya ya. Jadi sehingga aktivitas yang kita lakukan itu bernilai kebaikan ya. Mendapatkan pengalaman. Ya, kemudian mencari pengalaman. Oke. Menambah eksplor diri. Ekspektasinya tidak, saya suka belajar tentang ayo ini keterputus ya. Ekspektasinya tidak seindah realita, Bu. Nah, semoga apa namanya, ada yang menuliskan ini bisa menerima apa yang sudah diberikan ya, tetap semangat gitu ya. Mungkin sekarang masih belum, ekspektasinya belum nyampe ya, tapi pasti tidak ada yang kebetulan ya di kejadian kehidupan kita sehari-hari. Dengan adanya bisa AI ini apa namanya tuh, bukan kebetulan ada di sini, tetapi sebuah rencana yang pasti ada kebaikannya, ada hikmahnya ya. Jadi tetap semangat ya, jangan putus asa. Oh ternyata tidak seindah realita, kenapa? Karena banyak tugas ya. Tetap semangat ya adik-adik ya, untuk berterus belajar ya, menerima apa yang disampaikan oleh mentor ya. Mentor-mentor di sini juga sama dengan dosen-dosen yang ada di kampus ya, sebagai guru. Nah, bagaimana kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat? Salah satunya adalah dengan cara, baik kita suka ataupun tidak suka terhadap guru itu, tetap kita hormati ya. Jangan sampai sikap kita membuat ilmu yang kita dapatkan itu menjadi tidak barokah. Jadi tidak cukup hanya pintar ya, tetapi sikap, udah karakter secara kognitif ya, kepintaran ada deh ya. Jadi semoga meningkatkan pengetahuan bisa mengikuti dengan baik dan menerima pelajaran tentunya dengan lapang dada, dengan bersabar ya, karena tugas kan lebih banyak ya dibanding dengan di kampus ya. Di sini setara dengan 20 SKS dan juga banyak proyek kan, menambah pengetahuan, mencari pengalaman begitu kan, menambah wawasan ilmu, mencari ilmu begitu ya. Mau nangis ini mau nangis kenapa ya? Kemudian bikin startup, oke. Nah, bikin startup ya, semoga terrealisasi ya. Nah, oke. Cukup ya, ini ingin membuat game. Saya suka belajar tentang AI. Nah, Ibu yakin masih banyak 13 orang yang sukar atau sulit gitu ya, terlalu banyak yang dirasakan ya. Nah, tapi dari yang sudah ada di tulisan ini ya, intinya adalah mencari ilmu, menambah relasi, menambah ilmu gitu ya, meningkatkan kualitas diri gitu. Kemudian menambah relasi dengan kampus lain ya. Itu adalah motivasi yang mulia tentunya ya. Nah, kenapa kita harus ada motivasi? Ya tentunya ketika kita belajar tanpa motivasi ya, nah itu akan mempengaruhi maaf tadi ya, Ezra. Kalau lagi share soalnya nggak bisa lihat ininya ya, nggak bisa lihat chatnya ya. Ya Ezra, mudah-mudahan sudah
terjawab ya Ezra ya. Tadi sudah berpartisipasi, sudah ada 10 orang yang menuliskan. Nah, jadi dengan motivasi itu adalah sebagai pijakan kita ya. Sebagai pijakan kita, kita ingin memperoleh apa sih di sini gitu ya. Motivasi kita apa? Nah, mungkin motivasinya berbeda-beda ya, tapi Ibu yakin di sini semuanya itu menuju kepada kebaikan ya.
Baik, Adik-adik tadi ternyata terputus sudah berapa menit ya? Ibu baru melihat tampilnya. Mohon maaf ya. Ini terputus sudah lumayan lama ya. Tadi Ibu sampai boleh dituliskan tadi Ibu sampai menerangkan di slide apa ya? Apakah sekarang sudah muncul Adik-adik? Sudah ya? Baik ya. Nah, mohon maaf ini tadi mungkin sekitar 10 menitan ya kayaknya ya. Terpental terus Ibu ganti koneksi ini semoga stabil ya. Kita lanjut ya Adik-adik. Tadi Ibu sudah menerangkan sebenarnya sampai pada ini pengertian gamifikasi ya. Mungkin sedikit Ibu ulang ya, sedikit Ibu ulang pengertian gamifikasi ini karena adalah gamifikasi merupakan konsep yang hari ini kita akan bahas ya. Jadi, gamifikasi itu kita bisa melihat definisi dari beberapa ahli ya. Yang pertama adalah dari Dieter et al. Ya, di mana beliau mendefinisikan bahwa gamifikasi itu adalah ya penggunaan elemen-elemen pada game design ya untuk konteks non game ya. Apa sih sebenarnya elemen-elemen yang ada pada sebuah game gitu kan, ketika kita merancang game itu kan kita mendefinisikan elemen-elemen game ya. Nah, apa elemen-elemen yang kita terapkan di dalam konteks non game itu ya, nanti kita lihat. Kemudian dari Gartner, gamification is the use of game design and game mechanics to engage a target audience to change behavior, learn new skills, or engage in innovation. Ya, jadi di sini adalah penggunaan perancangan game dan mekanik game ya untuk mengengage ya target audience, sehingga dengan gamifikasi tersebut kita bisa mempengaruhi perilaku ya, mempengaruhi perilaku yang tadinya perilakunya atau behaviorsnya itu mungkin tidak terlalu termotivasi jadi termotivasi gitu ya, tidak mau belajar jadi mau belajar, sehingga mereka mampu mempelajari sebuah skill baru begitu kan, sehingga akhirnya mampu melahirkan inovasi. Kemudian dari Robson itu gamification is the application of lessons from the gaming domain to change behaviors in non-game situation. Nah, jadi di sini adalah aplikasi ya. Nah, dari segala sesuatu ya yang berasal dari mungkin dari dunia game gitu kan, kita bawa menjadi sebuah hal yang kita bisa terapkan di dalam bidang non-game, sehingga dengan hal tersebut kita bisa mempengaruhi perilaku dari target audiens kita. Nah, dapat kita lihat dari beberapa definisi di atas, sebenarnya definisinya masih banyak ya, adik-adik bisa mencari lebih banyak lagi untuk referensi. Gamifikasi itu adalah penerapan elemen-elemen game dan teknik perancangan game pada konteks non-game ya. Harus selalu cek berarti ini. Nah, ketika kita merancang gamifikasi, apa saja yang harus kita pertimbangkan ya dalam menerapkan gamifikasi dalam bidang kita ya. Yang pertama itu adalah dalam gamifikasi itu ada sebuah tujuan. Tujuan yang harus dicapai oleh target audience ya. Misalnya tujuannya itu adalah mereka harus memahami core bisnis dari perusahaan gitu kan. Atau misalkan mereka harus memiliki kemampuan ya untuk mampu menganalisis ya atau sebagainya. Jadi dalam gamifikasi itu ada goals yang disematkan ya ketika kita merancang sesuatu gitu ya dengan menggunakan konsep gamifikasi. Nah, tentunya dalam kehidupan kita juga ya, dalam kehidupan kita misalkan di semester 5 ya, semester 5 itu goals kita apa? Apa yang akan kita capai di semester 5 ya. Nah, kemudian dalam gamifikasi itu terjadi sebuah learning, sebuah proses pembelajaran. Jadi dari learning tersebut ya, dari pembelajaran tersebut target audience akan belajar ya, akan memperoleh knowledge, memperoleh pengetahuan. Nah, sehingga tadi mengarah kepada
inovasi-inovasi yang bisa dihasilkan yang akan menambah nilai dari perusahaan, misalkan ya kalau gamifikasi itu diimplementasikan di perusahaan. Nah, kemudian penerapan gamifikasi itu juga harus menerapkan challenge ya, menerapkan tantangan. Challenge inilah yang membuat yang membuat semangat target audiens kita ya. Jadi ada challenge yang kita buat sehingga orang-orang yang terlibat di perusahaan kita itu ya merasa tertantang. Nah, akhirnya mereka karena merasa tertantang itu ya, sehingga motivasinya akan lebih meningkat lagi ya. Mungkin yang pertama mereka gagal, tetapi dengan adanya tantangan, adanya challenge mungkin di sprint yang kedua itu mereka lebih termotivasi lagi sehingga hasilnya akan lebih bagus lagi. Nah, dalam menerapkan gamifikasi yang selanjutnya itu adalah konsep reward ya. Bagaimana kita menghargai setiap hasil yang diberikan oleh target audience. Ya, jadi ada reward-nya. Nah, kemudian selanjutnya itu ada skill yang ditingkatkan ya. Skill yang ditingkatkan itu skill yang apa begitu ya. Tergantung tentunya dari bidang kita ya. Misalkan kalau dalam pembelajaran skillnya adalah kemampuan kognitif misalkan ya. Kemudian kemampuan afektif. Kemampuan kognitif berarti kemampuan untuk menyerap informasi ya. Bagaimana si target audiens atau siswa begitu kan bisa menyerap informasi dan memahami informasi yang disampaikan ya oleh gurunya gitu. Kemudian di dalam konsep gamifikasi juga ada namanya competition. Bagaimana setiap orang itu mampu berkompetisi secara sehat di dalam timnya begitu, sehingga dengan kompetisi tersebut ya tercipta suasana yang dinamis ya. Dan ya yang paling tinggi kan orang-orangnya bisa menciptakan inovasi ya. Nah, kemudian konsep gamifikasi juga menerapkan user engagement ya. Bagaimana kita membuat user itu merasa berada ya, merasa diakui ya. Ya, merasa terlibat begitu kan. Bagaimana terjadi penyatuan ya antara mungkin pimpinan dengan stafnya sehingga ya terjadi sebuah suasana yang menyenangkan gitu ya. Jadi tidak ada suasana yang membuat target yang membuat audiens kita menjadi tidak nyaman ya. Kemudian selanjutnya adalah di dalam gamifikasi itu ada penghargaan ya, prestasi-prestasi yang diakui begitu kan. Ada pencapaian-pencapaian tertentu yang harus dicapai oleh masing-masing target audiensnya ya. Jadi konsep gamifikasi itu harus ada goals, kemudian target audiens itu mengalami learning experience, kemudian ada challenge yang dibangun, ada reward-nya ya, kemudian ada peningkatan dari sisi skill-nya, kemudian ada kompetisinya ya, kemudian juga melibatkan user engagement, dan akhirnya ya terjadilah ya prestasi-prestasi di dalamnya ya. Nah, di sini di dalam prinsip-prinsip gamifikasi itu, di sini kita lihat ya, gamification principles. Di sini yang pertama itu kita lihat dari partisipasinya ya. Nah, orang-orang yang terlibat di dalam komunitas tersebut ya. Ketika kita terapkan gamifikasi ya, maka secara emosi itu mereka merasa dilibatkan ya, tidak ada yang merasa terkucilkan. Ya, bagaimana kita melibatkan semua partisipan yang ada ya. Nah, sehingga tercipta suasana yang dinamis gitu kan. Nah, playernya itu menjadi menjadi inovatif ya, menjadi termotivasi untuk menggali ide-ide baru yang bisa memajukan perusahaan gitu ya. Nah, bagaimana bagaimana emosi itu dapat digali gitu kan, bagaimana perasaan itu dapat digali, nah tadi dengan menggunakan konsep gamifikasi. Jadi konsep gamifikasi itu bagaimana bagaimana kita menyiapkan sistemnya, kemudian menyiapkan aturan-aturannya, kemudian menyiapkan aturan-aturan, menyiapkan laporan kemajuan begitu kan dari setiap partisipan yang ada.
ya. Nah, tadi implementasinya harus apa? Implementasinya tadi harus ada challenge ya, harus ada challenge, ada reward, kemudian ada competition, gitu kan. Sehingga dengan elemen-elemen yang tadi orang itu menjadi emosinya terlibatkan gitu ya, emosinya itu menjadi lebih bagus lagi. Yang tadinya tidak semangat menjadi semangat ya. Yang tadinya tidak punya tujuan menjadi punya tujuan gitu. Itu dengan konsep gamifikasi. Nah, kalau di dalam proses pembelajaran ya, dalam proses pembelajaran yang dilakukan oleh seorang guru ketika menerapkan konsep gamifikasi itu adalah diharapkan dengan mengimplementasikan gamifikasi dalam proses pelajaran itu mampu meningkatkan motivasi dari siswa ya. Yang tadinya mungkin belum menemukan apa motivasi yang saya miliki gitu ya dengan mengikuti kelas bisa AI. Nah, setelah mengikuti proses pembelajaran, ya karena misalkan teknik pembelajaran yang disampaikan oleh guru sehingga siswa tersebut mampu mendefinisikan motivasinya. Ya. Nah, kemudian misi gamifikasi dalam pembelajaran yang selanjutnya adalah meningkatkan kualitas pembelajaran ya. Bagaimana pembelajaran yang berkualitas itu nanti mampu menghasilkan apa? Mampu mencapai capaian pembelajaran yang harus diraih oleh masing-masing siswa. Kayak misalkan ada nih di studi independen, ini ingin capaian pembelajaran misalkan dari IGMDev ini mahasiswa harus bisa apa nih? Nah, dengan menggunakan gamifikasi ini, ya maka capaian tersebut terbantu untuk tercapai, begitu ya. Nah, jadi penggunaan gamifikasi itu sangat membantu siswa dan guru ya untuk juga sama-sama terlibat ya. Jadi tidak hanya satu arah aja tetapi komunikatif dan interaktif tadi ya. Komunikatif itu berarti dua arah, bukan hanya guru yang menyampaikan tetapi siswa itu dilibatkan ya dalam proses pembelajaran. Jadi bukan hanya ceramah yang disampaikan, siswa mencatat, tetapi di sini melibatkan emosi penggunanya. Bagaimana kita dapat menciptakan ya suasana yang seperti itu di dalam pembelajaran. Tentunya ini adalah sebuah hal yang menjadi concern ya bagi setiap pendidik juga. Bagaimana bisa melibatkan peserta didiknya. Misalkan adik-adik nih, ya. Kebetulan hari ini konsepnya gamifikasi, tapi tadi internetnya putus nyambung ya. Nah, semoga adik-adik tadi bisa menangkap apa yang Ibu sampaikan. Juga tadi penerapan dari teknologi yang ada sekarang. Misalkan ya platform tadi Mentimeter ya, mentimeter.com itu adalah salah satu platform gamifikasi yang bertujuan untuk menciptakan suasana yang melibatkan emosi antara peserta didik dengan gurunya. Misalnya tadi ya, dengan pertanyaan yang ada, adik-adik merespon, gitu kan. Nah, itu adalah salah satu platform gamifikasi ya yang dapat meningkatkan user engagement-nya ya antara antara siswa dengan gurunya ya. Nah, mungkin adik-adik sering menjumpai misalkan kayak di Gojek gitu kan ya. Nah, itu kemudian di misalkan marketplace yang sering digunakan ya, misalkan kayak Ibu tidak akan menyebutkan lah ya. Nah, di sini misalkan ada disediakan badges ya, poin ya, challenge, leaderboard. Itu mungkin kalau kita menggunakan quizzes gitu ya, itu peserta yang menjawab paling cepat dan paling banyak benarnya itu adalah mahasiswa yang paling nomor 1 gitu ya, yang paling tinggi posisinya, jadi nomor 1 gitu ya. Nah, jadi ada leaderboardnya ya, kemudian ada feedback, kemudian ada progress bar, dan sekarang kita nih udah kayak misalkan di Gojek ya. Di Gojek itu kan dia menerapkan gamifikasi juga ya. Nah, kalau adik-adik pasti sekarang kan sudah familiar ya, sudah banyak menggunakan aplikasi-aplikasi misalkan Gojek atau Grab ya. Nah, di dalam sistemnya juga dia menerapkan gamifikasi. Bagaimana kita bisa memberikan feedback ya. Misalkan feedback kepada
driver ya. Feedbacknya itu kita kalau misalkan drivernya drivernya itu bagus, kita berikan feedback dengan memberikan bintang 5 misalkan ya. Nah, kita kan bisa melihat juga ya rating dari driver di Gojek atau di Grab itu. Dia dari penumpang mendapatkan rating berapa. Ya. Nah, itu bisa memberikan gambaran gitu ya kepada penumpang lainnya, oh ternyata driver ini bagus nih, gitu kan. Dia mendapatkan rating yang bagus dari penumpang-penumpang gitu. Bisa melihat kan ininya juga komennya ya, misalkan kenapa dikasih bintang 5? Karena tahu jalannya ya, atau karena mengemudinya baik ya, kemudian karena ramah gitu ya, dan tidak kebut-kebutan. Kebetulan kalau ibu kan orangnya nggak suka kebut-kebutan ya, jadi itu kadang kalau kita lihat ini apakah drivernya kira-kira nyaman atau enggak, ya kita bisa melihat ratingnya ya di itu. Nah, apakah itu merugikan? Ya tentunya di sini diharapkannya dengan adanya elemen gamifikasi ini tentunya bukan malah merugikan ya, tetapi memberikan pelayanan yang lebih baik lagi. Nah, bagaimana orang tidak semena-mena ya, tidak semena-mena misalkan tidak sesuai dengan keinginannya, akhirnya ditinggalkan gitu ya. Atau karena tidak suka jadinya attitude-nya tidak baik, bukan? Nah, jadi dengan adanya gamifikasi ini diharapkan tentunya menambah value-nya ya, menambah nilai dari kehidupan kita ya. Jadi elemen gamifikasi itu terdiri dari apa aja? Sesuatu itu disebut menerapkan gamifikasi di dalam sistemnya ya. Misalkan itu ada badges ya. Nah, di dalam Duolingo juga kan itu ya, ada badges. Kemudian ada poin ya. Mungkin dalam marketplace itu banyak poin-poin yang kita kumpulkan ya, sesuai dengan transaksi yang kita jalankan. Kemudian ada challenge yang dibangun. Misalkan ayo raih misalkan gratis ongkir gitu kan dengan melakukan transaksi berapa kali gitu ya. Atau ayo raih reward sebesar sekian gitu dengan melakukan perjalanan sebanyak sekian kali. Itu kan challenge ya. Kemudian leaderboard tadi sudah diterangkan, feedback itu harus ada ya, karena gamifikasi sistemnya juga interaktif ya. Feedback yang diberikan oleh pengguna itu adalah sebuah fitur yang ada ya dalam gamifikasi. Kemudian progress bar dan level ya. Nah, mengapa game itu disukai ya adik-adik? Adik juga mungkin di sini banyak kalau yang lagi istirahat dari Bisa AI ini sambil bermain game mungkin ya. Bermain game apa tentunya sesuai dengan yang adik-adik senengin ya. Nah, kalau ibu biasanya suka melihat sekarang anak-anak itu main game apa ya gitu kan. Lihat tentunya kalau sebagai orang tua ya, kita memilih gamenya mana yang memberikan value positif untuk anak-anak ya. Misalkan game yang bisa mengajarkan anak-anak bisa mandiri. Game yang mengajarkan anak-anak tidak takut ya, tidak takut gelap. Itu game yang mengajarkan anak-anak bisa belanja sendiri di supermarket. Nah, itu adalah game-game yang menambah value tentunya ya, menambah nilai tambah untuk kehidupan manusia. Ya, mengapa game disukai? Ya, karena yang pertama itu adanya unsur fun ya, adanya unsur yang menyenangkan. Nah, menyenangkan dari segi apa? Mungkin dari segi visualnya ya. Visualnya itu bagus ya, sehingga orang tertarik, bagus, senang gitu lihatnya ya. Atau juga menyenangkan dari gameplaynya ya yang diciptakan, dari story-nya. Jadi hal-hal yang membuat fun itu banyak ya. Nah, karena ketika seseorang sudah fun ya, sudah senang gitu kan. Nah, mereka kan akan rela mengorbankan waktunya gitu, untuk bermain game. Kenapa? Karena senang tadi. Jadi yang tadinya sedih dengan bermain game jadi terhibur gitu kan. Yang tadinya bosan dan bermain game jadi lebih semangat begitu ya. Nah, ketika seseorang itu sudah berada atau misalkan dalam keadaan fun ya. Nah, maka di sini kalau secara biologisnya gitu ya. Nah, hormon dopamin ini akan meningkat.
Nah, aku bicaranya tentang ini ya, apa namanya, biologi gitu kan. Nah, apa yang dimaksud dengan kenapa kita menyebutkan hormon dopamin? Ya, di sini hormon dopamin ini adalah hormon yang berfungsi untuk mengendalikan emosi kita ya. Nah, saat senang itu dopamin itu meningkat. Nah, sehingga ya emosinya menjadi lebih bagus ya. Emosinya menjadi ketika fun itu emosinya menjadi lebih terkendali gitu. Nah, ketika dopamin itu meningkat, maka suasana hati itu akan menjadi lebih senang dan bahagia ya. Nah, kemudian kenapa game itu disukai? Karena di dalamnya itu ada challenge ya, ada tantangan-tantangan. Ya, kayak tadi tantangan untuk menyelesaikan misi apa nih yang harus diselesaikan sehingga misalkan dia bisa meningkat dari level 1 ke level selanjutnya ya. Nah, itu kan challenge ya. Jadi ada challenge. Tantangan yang harus diselesaikan oleh pengguna sehingga mereka akan bisa meningkatkan levelnya ya. Kemudian ada kepuasan ya, kepuasan yang mereka dapatkan ketika bermain game. Ya, mungkin kepuasannya adalah mampu memperoleh apa? Memperoleh misalkan karakter yang diinginkan ya. Karakter yang diinginkannya diperoleh dengan cara apa? Misalkan dengan menyelesaikan misi-misi tertentu. Nah, ya kemudian di game juga itu ya jelas ya achievementnya apa menang. Misalkan apakah gamenya itu yang tertinggi yang paling baik atau misalkan menang kalah dan sebagainya ya. Jadi yaitu unsurnya kenapa game itu disukai karena ada challenge ya. Kemudian ada kepuasan, ada fun ya, yang itu ketika kita sudah apa namanya fun, sudah senang ya, orang meskipun tidak mendapatkan materi misalkan ya rela mengorbankan waktunya ya. Tapi kalau sekarang mungkin bermain game bukan hanya apa namanya itu ada juga ya yang mendapatkan keuntungan secara materi ya dengan bermain game, gitu ya. Nah, beberapa tools yang ada ya yang bisa kita gunakan dan kita perkenalkan ya. Di sini ada yang namanya tools gamifikasi itu Arkademix ya. Arkademix itu adalah sebuah platform gamifikasi edukatif ya yang menyediakan fitur-fitur untuk membuat game ya. Jadi di Arkademix ini guru-guru nggak usah bikin apa GDD-nya misalnya game desain dokumennya nggak perlu bikin game desain dokumen. Yang mereka perlukan adalah meluangkan waktu untuk meng-create assignment berbentuk game. Jadi sudah tinggal pilih-pilih aja gitu ya, tidak perlu mendesain dari awal, kemudian bisa programming gitu ya. Jadi tidak membutuhkan itu. Di sini guru-guru dimudahkan untuk membuat game sesuai dengan bidang studinya ya di akademik ini. Nah, ini lebih ke matematik sebenarnya ya, di sini di academics. Ini adalah beberapa tools gamifikasi yang dapat digunakan di dalam pembelajaran misalkan ya. Kemudian ada juga selain academics itu ada word wall, ini juga sama. Word wall ini untuk membuat quiz ya, game gitu kan pembelajaran. Kemudian ada mentimeter.com. Tadi sudah mencoba gitu ya, mentimeter.com itu untuk meningkatkan interaksi antara apa tutor dengan siswanya ya. Nah, kemudian tools yang lainnya itu banyak yang lainnya juga ya, ada vocabulary, kemudian ada Quizlet, typing club gitu ya. Kemudian ada breakout, edu, quizzes, game kit dan masih banyak lagi. Nah, ini adalah tools-tools gamifikasi ya. Nah, Dede bisa mencoba untuk mencoba kayak gimana sih sebenarnya yang disebut dengan gamifikasi tools gamifikasi gitu ya. Mungkin nanti ada bercita-cita untuk membangun startup ya tadi ya. Startup 3 orang gitu kan. Nah, ya apa yang akan dibangun nih? Yang akan dibangun adalah platform gamifikasi edukatif misalkan seperti Arkademix ya. Nah, contohnya adalah seperti ini ya di dalam misalkan kita lihat yang Arkademix ya, ini adalah salah satu contoh dari platform gamifikasi edukatif yang dapat digunakan ya oleh para guru ya untuk membuat sebuah game pembelajaran misalkan ya. Oke, kita Nah, di sini apa namanya?
Ibu kenalkan sebuah platform gamifikasi edukatif yang namanya Arkademix. Kita bisa lihat dari sini. Nah, jadi ini adalah sebuah platform untuk membuat game edukasi ya, yang ini dapat diterapkan di dalam pembelajaran guru-guru di dalam kelas. Nah, kalau ada misalkan mau melakukan pengabdian masyarakat ya, ke sekolah-sekolah. Nah, ajarkan guru-gurunya untuk misalkan ya membuat media pembelajaran yang berbasis game itu dengan menggunakan salah satu misalkan platformnya adalah arkademix.com. Nah, di sini contoh contoh visualnya seperti ini ya. Kita bisa melihat karakter-karakter yang dibangun gitu ya. Ini kan memang untuk anak-anak ya, sehingga karakternya seperti ini. Karakternya ceria, kan ya warnanya itu orange, ya orange itu berarti memancarkan kehangatan begitu ya, keceriaan. Kemudian ada warna biru, warna hijau. Nah, ini cocok tentunya untuk anak-anak ya. Nah, bagaimana Arkademix ini ya menyediakan fitur ya untuk setiap teacher atau edukator untuk membangun media pembelajaran ya berbasis game. Di sini game edukatif, di sini lebih ke matematik games ya. Nah, di sini adik-adik bisa melihat nih, adik-adik bisa meng-create ya, misalkan adik-adik ini berperan sebagai guru ya. Nah, di sini dalam platform Arkademix ini, di sini bisa sign up-nya untuk free ya. Nah, kalau ada yang mencoba, nah silahkan ini coba daftar ya, nanti coba bikin game edukasi. Di sini sangat mudah. Di sini grades-nya ini memang untuk anak-anak adik-adik ya, grade 1 sampai grade 6. Jadi kita bisa melihat nih game-game yang sudah ada ya, di sini misalkan grade 1. Grade 1 itu adalah addition ya, addition. Di sini subtraction. Nah, ini adalah game-game yang sudah ada. Bisa dicoba nanti akan kayak gimana gamenya gitu kan. Nah, ini dicoba di sini. Misalkan Alien Edition, ini kan untuk grade 1 ya. Ini sampai ke kelas 2 SMP berarti ya. Nah, di sini bisa dilihat kan. Nah, guru bisa melihat ya dan memilih. Nah, kira-kira game yang cocok untuk di kelasnya itu yang mana ya. Nah, di sini juga dapat kita lihat nih top scoresnya siapa gitu kan, dari negara mana ya. Nah, ini adalah elemen-elemen dari gamifikasi tadi ya. Ada poinnya ya, scoresnya. Ada poinnya. Ini leaderboardnya kan, ini dari negara mana nih yang paling tinggi, player 149. Kemudian nih ya, terlihat di sini untuk ratingnya ya. Nah, kemudian di sini ada game yang sudah tersedia memang ya, ada game yang bisa dibuat oleh kita. Ya, misalkan kalau ini kan yang sudah tersedia nih ya, yang sudah tersedia ini tinggal dimainkan aja. Jadi gurunya itu tinggal memberikan tugas ya kepada siswanya. Mungkin kuisnya itu sekarang kita kerjain game ya, kuisnya gitu kan. Kuisnya dalam bentuk game. Misalkan di sini gamenya tentang penjumlahan ya. Kayak gimana untuk misalkan ini di dalam penjumlahan nih, konsep penjumlahan yang disediakan di sini. Misalkan ini kan kita simulasi coba ya game yang udah ada. Misalkan ini player name-nya. Nah, di sini ada petunjuknya ya, instruksinya gitu kan. Nah, gunakanlah arrow keys to move your laser. Jadi di sini kan berbentuk kayak UFO gitu ya. Nah, arrow key untuk menggerakkan laser. Kemudian spasi ya. Nah, to fire at a spaceship, press the space bar ya. Nah, jadi kita menggunakan navigasinya menggunakan ini left arrow dan right arrow ya. Kemudian menggunakan space bar ya. Nah, oke. Nah, ini adik-adik bisa mencoba ini di di Arkademix ini ya. Aduh, saya membuat game nih untuk misalkan untuk untuk skripsi kayak gimana ya kalau gamenya untuk anak-anak. Adik-adik bisa mencari referensi ya. Salah satunya adalah di Arkademix ini. Tampilannya menarik ya menurut Ibu. Kita
Coba nih content range-nya misalkan dari berapa ke berapa nih? Dari 4 ke 12 misalkan kan tadi ya. Kemudian game speed-nya itu normal. Nah, ini bisa dicoba nih. Nah, ini kira-kira kayak gimana ya? Tadi kita menggunakan yang left arrow dan right arrow ya. Nah, nanti ini sebenarnya gamenya yang sudah ada. Yang sudah ada bisa di-share ke siswa. Jadi kalau ada mau pengabdian masyarakat misalkan nanti ya, mau mengenalkan game edukasi. Nah, itu bisa mengenalkan fitur-fitur yang ada di Academics ini ya. Ini sangat membantu guru-guru untuk mengevaluasi ya, untuk mengukur sejauh mana pemahaman atau kemampuan peserta didik dalam kompetensi untuk penjumlahan misalkan ya. Nah, itu bisa digunakan untuk evaluasi. Nah, ini kan game yang sudah ada. Game yang sudah ada ini kita tidak perlu login ya. Tapi kalau misalkan kita sebagai berperan sebagai seorang edukator ya yang ingin meng-create game sendiri, maka itu harus login di sini ya. Loginnya itu harus sign up dulu kalau di sini ya. Sign up. Nah, di sini untuk sign up-nya itu adik-adik bisa memilih misalkan ya, saya berperan sebagai teacher. Nah, jadi pilih rules-nya sebagai teacher ya. Teacher di sini nggak bisa menggunakan Google ya. Nggak bisa menggunakan akun Google. Ada di sini harus sign up ya, sign up. Mengisi form yang ada. Kemudian di sini students ya. Nanti student itu bisa ditambahkan oleh educator-nya ya. Kemudian kalau sudah diisi formnya itu sign up dan bisa login ya. Nah, kalau sudah sign up itu nah, kita bisa login di sini ya. Nah, ini adalah platform untuk membuat game edukasi adik-adik ya. Ini untuk membuat pembelajaran menjadi lebih hidup ya. Tadi kita menerapkan menerapkan elemen-elemen yang ada pada game ya di dalam sistem kita gitu. Salah satunya misalkan kita dalam pembelajaran itu menerapkan platform gamifikasi atau platform game edukasi di dalam pembelajaran ya. Misalkan ada ingin mengenalkan ke guru-guru, kira-kira saya untuk untuk berkiprah di atau meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, ngajarin guru-guru tentang apa ya? Ada bisa mengenalkan salah satu platform gamifikasi ya, misalkan kayak tadi Mentimeter ya, atau Academics atau misalkan Wordwall. Nah, sehingga guru-guru juga itu akan terlatih dalam penggunaan teknologi ya. Karena sekarang yang mengajar itu harus bisa juga menggunakan menggunakan komputer ya. Nah, setelah bisa menggunakan komputer tentunya kemampuan selanjutnya adalah bisa menggunakan teknologi tersebut untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Ya, salah satunya ya kita gunakan platform yang udah ada ya. Nah, kalau ada yang membuat sendiri, ya alhamdulillah, misalkan membuat sendiri platform gamifikasinya ya. Nanti guru-guru bisa menggunakan platform yang adik-adik bangun gitu ya untuk pembelajarannya gitu. Nah, untuk contoh yang sekarang adalah Ibu berikan contoh ya, salah satunya adalah Academics. Nah, bagaimana platform gamifikasi edukatif ini ya bisa menuntun guru untuk meng-create kuis ya berbasis game gitu kan untuk diterapkan dalam pembelajarannya. Jadi di sini warnanya pun warnanya pun enak dilihat gitu ya. Jadi di sini warnanya orange. Kalau secara psikologinya ya, orange itu kan hangat gitu kan. Ya, jadi suasananya itu dibangun dengan ya mencoba untuk mengengage ya antara kita dengan sistemnya. Tadi ini dengan menggunakan warna orange ini ya tepat juga sih kalau dari segi segi pemilihan warna ya. Apalagi untuk anak-anak yang tadi anak-anak kecil gitu kan yang grade 1 sampai 8 ya.
Nah, di sini memang tidak free selamanya ya. Ini ada free trial ya, free trial. Nah, ini bisa digunakan tentunya dimaksimalkan free trial-nya untuk memberikan experience yang tidak seperti biasa ya. Bagaimana kita bisa memberikan frame gitu kan, bahwa dengan menggunakan gamifikasi ya, atau mengimplementasikan gamifikasi di dalam pembelajaran itu meningkatkan kualitas pembelajaran itu sendiri ya. Nah, misalkan kita guru-guru bertanya nih, bagaimana membuat gamesnya gitu kan, gampang nggak kalau di sini gitu. Di sini ada tersedia ya menu untuk membuat gamesnya ya. Nah, di sini membuat gamesnya itu hanya dengan meng-create new assignment ya. Nah, di sini judulnya apa? Ini lebih ke matematik ya. Misalkan judulnya adalah apa? Multiplication gitu ya. Jadi game apa yang akan kita buat? Misalkan akan menguji kemampuan perhitungan ya dalam perkalian untuk siswanya misalkan kan. Nah, assign to all students. Jadi di sini assign-nya untuk murid-muridnya semuanya ya. Nah, muridnya ditambahkan di mana? Nanti muridnya ditambahkan di sini. Jadi guru-guru itu nanti harus menambahkan muridnya di sini ya. Rata-rata sekarang kalau di bidang pendidikan tools gamifikasi itu biasanya embed ke e-learning-nya ya, ke LMS-nya, Learning Management System-nya. Nah, ini misalkan guru-guru itu bisa menambah student, bisa juga upload spreadsheet ya yang berisi daftar nama siswanya ya. Nah, ini bisa kita tambahkan, bisa guru-guru tambahkan di sini. Assign itu misalkan all student ya. Kemudian selanjutnya next. Nah, ini bisa dipilih dari platform yang ada ini mana yang akan kita gunakan. Sekarang kalau multiplication ada nggak? Multiply. Nah, ini bisa customable ya, customizable. Jadi kita bisa mengcustom gamenya ya. Misalkan yang mode yang dipilih yang mana nih? Grand Prix multiplication atau ini ya, ini multiplying integers, integer rate misalkan ya. Multiplying variable with exponents. Kalau ini nggak customizable, berarti itu yang default ada yang disediakan oleh sistemnya ya. Nah, kemudian ini multiplication, misalkan kita pilih kita berikan contoh ini ya. Multiplication mana tadi? Ini subtraction. Nah, misalkan ini ya. Multiplication px to 12. Ini misalkan ya yang akan kita gunakan template-nya. Kemudian juga bisa menggunakan template yang standar atau kita bisa pilih range-nya di custom berapa kali berapa gitu ya. Sekarang kita pilih mulai dari 1 kali 5 ya. Minimal 4 kan. 1 kali 3. 1 kali 8, misalnya 1 kali 9 gitu ya. Nah, ini dipilih range-nya minimal 4, kemudian setelah itu next ya. Kemudian availability-nya kapan nih? Availability-nya bisa kita setting juga nih. Misalkan di sini kita akan mengaktifkannya antara tanggal berapa sampai berapa ya. Berarti di sini active between berapa? Misalkan tanggal 28 sampai tanggal 29 ya. Nah, kemudian di sini launch game-nya. Nah, maka di dalam active assignments itu sudah ada kuis-kuis ya, kuis-kuis yang diciptakan oleh guru ini untuk membantu meningkatkan pembelajarannya. Misalkan ini kita ingin lihat nih hasilnya kayak gimana sih multiplication yang sudah kita bangun tadi. Ini play assignment. Jadi kita bisa meninjau kayak gimana sih ininya, hasilnya nanti yang akan tampil di siswa kayak gimana. Ini place, misalkan ini friendly name gitu tadi samain, misalkan ini siapa aja. Oke. Kemudian I know ya. Nah, kita ini bermain dengan komputer nih ya. Jadi ini multiplier ya, multiplier meskipun kita
sendirian di sini sudah tersedia ya. Nah, oke. Tuh, sudah ada yang tersedia berapa orang nih? 2. Ya, playersnya 2. Oke, kita mulai misalnya. Oke, question 1. 1 kali 8 berapa? 8 misalkan ya. Kemudian 4 kali 5 berapa? 20. 1 kali 3, 3. 5 kali 5, 25. 1 kali 5, 5. 3 kali 9 berapa? 7. 5 kali 3. Terus siapa yang menang? 1 kali 8, 16. 1 kali 3, 12. 3 kali 3, 9. 3 kali 8, 4. 9, 8 kali 3. Oke. Terus. Oke. Kemudian 9 berapa? 1 kali 5. 8 kali 5. Terus. Terus berapa nih? Siapa tuh yang menang tuh? Nah, itu sudah finish ya. Oke, yang menangnya siapa? Oke, yang menangnya adalah kita ya. Ini contohnya. Karena kita yang bikin soalnya tadi ya. Nah, ini apa namanya tuh? Meskipun baru sendirian nih, tadi ada melawan komputer. Jadi sudah disediakan fitur untuk multiplayer online ya. Nah, itu di Arkademix. Nah, ini adalah salah satu contoh dari platform gamifikasi edukatif yang bisa adik-adik kenalkan ya. Misalkan ada saudara yang menjadi guru atau siapa gitu ya. Nah, apa namanya tuh ingin atau butuh media pembelajaran untuk meningkatkan skill matematika. Nah, bisa menggunakan salah satu platform gamifikasi itu Arkademix ya. Nah, Ibu ini bukan promosi ya, tapi ini Ibu mengambil manfaatnya aja. Jadi ada platform yang free gitu kan, meskipun terbatas 30 hari, tapi ini bisa digunakan oleh para edukator untuk meningkatkan skill matematik daripada peserta didiknya ya. Nah, baik adik-adik. Nah, mungkin dari pembelajaran yang tadi ya, yang sudah Ibu sampaikan, mohon maaf mungkin hari ini ya tadi ada kendala untuk koneksinya ya. Tadi sempat beberapa kali terputus, tetapi mudah-mudahan adik-adik bisa menangkap ya apa yang Ibu sampaikan tadi, bagaimana kita bisa ya menerapkan elemen-elemen game pada konteks non-game, yang artinya kita menerapkan konsep gamifikasi gitu kan, sehingga menambah value dari menambah value dari aktivitas yang kita jalankan tersebut ya. Nah, sampai sini apakah ada pertanyaan? Ada yang mau mencoba membuat gamenya silahkan di Arkademix ya. Mungkin ada di sini di daftarnya sebagai edukator ya. Nanti cuman memang itu template, jadi kita kayak pilih-pilih soalnya aja ya, bukan tidak mengubah template gamenya ya. Jadi hanya mengubah soal-soalnya aja. Template gamenya udah ada, tinggal kita ganti soal yang mau diberikan kepada siswanya. Nah, itu adik-adik bisa nanti meng-create yang misalkan sebuah kegiatan pengabdian masyarakat untuk implementasi teknologi dalam pembelajaran. Itu salah satunya platform yang dapat dikenakan adalah Arkademix ya, salah satunya begitu. Baik, sampai sini apakah ada pertanyaan adik-adik? Sudah jam 10:54 ya. Nah, berasa untuk pembelajaran hari ini cukup ya pembelajarannya. Semoga adik-adik bisa menyerap ya informasi yang Ibu sampaikan pagi ini ya. Mungkin di sela-sela tugas-tugasnya yang banyak juga ya. Tapi Ibu yakin adik-adik bisa membagi waktu dengan baik ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, Ibu minta waktunya sebentar. Adik-adik boleh on cam ya. Boleh on cam sebentar, kita Oke, kita ini dulu ya. Foto dulu. Ya, oke, sudah ada Wilson di sini.
kemudian Ezra, Ahmad Zainal. Oke, yang lainnya? Arnold Jose ada, Dwiki, Ezra udah ya. Ezra udah mengaktifkan. Ferry. Oke, Galuh, Muhammad Abdurrahman, Muhammad Akbar, Kadek Evi, Ninin Firanda, Nur Sofia, ya. Baik, oke. Baik, yang bisa aja ya. Boleh izin Ibu ambil foto ya, Adik-adik. Silahkan untuk memberikan senyum yang ikhlas ya. Ya, silakan 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih semuanya ya. Ahmad Zainal, Ezra, Muhammad Akbar, Abdurrahman, ya Wilson, ya Kadek. Nah, semoga apa yang Ibu sampaikan tadi adik-adik dapat memahami ya dan dapat menambah wawasan tentang game dan gamifikasi ya. Mungkin dari Ibu cukup sekian adik-adik ya. Terima kasih atas atensinya hari ini. Selamat mengerjakan tugas ya. Sama-sama Kadek, selamat mengerjakan tugas. Semoga adik-adik bisa memperoleh ilmu yang bermanfaat dan tentunya nilai yang baik ya. Dari Ibu cukup sekian adik-adik semuanya ya. Terima kasih. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.